Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang, Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan wireless dan mobile, serta saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap sebuah paper berjudul Advanced Handover Optimizations Deep Reinforcement Learning in 5G Network yang ditulis oleh Kumar, Rosli, Jayaprada, dan rekan-rekan. Diterbitkan di Journal of King's South University pada tahun 2025. Jadi topik ini yang dibahas adalah bagaimana kecerdasan buatan, khususnya di reinforcement learning, itu digunakan untuk mengoptimalisikan proses handover pada itu jaringan 5G. Sekarang kita langsung saja masuk pada konteks masalahnya. Jadi jaringan 5G menjanjikan bandwidth lebih tinggi dan latensi lebih rendah. Salah satunya lewat pemanfaatan gelombang milimeter atau mmWave. Tapi ada konsekuensinya. Sinyal frekuensi tinggi seperti mmWave jangkauannya sangat terbatas, sehingga operator memasang jauh lebih banyak base station 5G, atau itu disebut G-Node B, yang tersebar rapat. Arsitektur ini disebut Ultra Dense Network atau UDN karena base stationnya rapat. Perangkat pengguna jadi jauh lebih sering berpindah sel, yang artinya proses handover terjadi jauh lebih sering dibanding jaringan generasi sebelumnya. Semakin sering handover terjadi, semakin besar resiko. Ini tiga masalah, ada tiga risiko, tiga masalah. Pertama, handover failure, yaitu kegagalan handover. Kedua, pingpong handover, yaitu perpindahan bolak-balik yang tidak perlu antar dua sel. Dan ketiga, outage probability, yaitu area yang tidak mendapat sinyal minimum. Masalah pendekatannya itu, jadi masalahnya eh, pendekatan konvensional untuk mengatur parameter handover sifatnya statis atau berbasis aturan, sehingga kurang mampu beradaptasi dengan kondisi jaringan yang berubah cepat. Nah, dari masalah itu penulis mengusulkan metode bernama Adaptive Handover Optimizations yang disingkat atau AHO. Metode ini menggunakan deep reinforcement learning. Secara spesifik, algoritma deterministic policy gradient atau DDPG. Jadi pada intinya AHO ini menyesuaikan nilai handover margin atau HOM secara dinamis untuk setiap perangkat pengguna. Berdasarkan kondisi secara real time seperti RSRP dan SINN, ini berbeda dengan pendekatan lama yang memakai satu nilai ambang batas yang sama untuk semua pengguna. Kenapa DDPG yang dipilih? Bukan algoritma reinforcement learning lain. Jadi karena DDPG ini mampu menangani ruang, keadaan, dan aksi yang kontinu, bukan discrete. Ini penting karena sinyal radio dan pergerakan pengguna di dunia nyata memang sifatnya kontinu, bukan berupa pilihan kategori itu terbatas. Selanjutnya ini akan saya menjelaskan bagaimana metode ini diterapkan secara teknis, mulai dari arsitektur modelnya. Jadi model DDPG ini terdiri dari dua jaringan utama, aktor dan kritik, dan masing-masing punya versi online dan target network. Jadi totalnya ada 4 deep neural network yang bekerja bersamaan. Jaringan aktor bertugas menerima input berupa 3 metrik, HOP, OP, dan PPHP. PPHP hasil pergerakan pengguna.
Input ini diproses lewat dua hidden layer yang masing-masing 400 dan 300 neuron dengan fungsi aktivasi tan. Lalu menghasilkan output berupa nilai HOM lewat fungsi aktivasi sigmoid yang dibatasi maksimum 50. Sementara itu jaringan kinetik menerima output dari aktor ditambah data kondisi jaringan. Untuk menghitung nilai Q, yaitu estimasi seberapa bagus keputusan diambil aktor. Proses pelatihannya memakai mekanisme reply buffer khas di DPG, di mana pengalaman disimpan dulu lalu diambil sampel secara acak untuk melatih jaringan buffer begitu sudah cukup penuh. Jadi sini selanjutnya ini saya coba meringkas alur kerja sistem ini menjadi 5 langkah. Pertama, perangkat pengguna bergerak di dalam jaringan. Disimulasikan dengan model random waypoint pada berbagai kecepatan. Kedua, sistem mengukur kondisi sinyal real-time, yaitu RSRP dan SINR. Ketiga, jaringan aktor memproses kondisi ini dan menghitung nilai HOM yang paling optimal untuk perangkat tersebut saat itu juga. Keempat, jika kondisi sinyal memenuhi ambang batas, HOM yang sudah dihitung, keputusan handover dieksekusi. Perangkat berpindah ke base station baru. Kelima, jaringan kritik mengevaluasi hasil keputusan tersebut, menghitung nilai Q, dan hasil evaluasi ini dipakai untuk memperbarui bobot jaringan lewat mekanisme reply buffer. Proses ini berulang terus-menerus sehingga model terus belajar dan menyesuaikan diri terhadap kondisi jaringan yang berubah. Jadi untuk menguji metode ini penulis membangun lingkungan simulasi di MATLAB dengan memanfaatkan PyTorch. Simulasinya melibatkan 50 perangkat pengguna yang bergerak dengan kecepatan bervariasi, mulai dari 10 sampai 60 km per jam di area ultra dense network dengan banyak base station kecil. Parameter taktisnya mengikuti standar 3GPP, termasuk permodelan Derau Gaussian pada dua rentang frekuensi. Setiap skenario diuji sebanyak 10 terpisah supaya hasilnya lebih stabil secara statistik. Nah, performa HAW ini kemudian dibandingkan dengan pendekatan berbasis RSRP semata, serta tiga metode dari literatur yaitu Fuzzy Control Algorithm, Adaptive Hanover Algorithm, dan Chance Mobility Status Estimate. Selanjutnya ini masuk ke bagian hasil. Dibandingkan itu dengan keempat baseline tadi, HAO menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan di seluruh metrik. Jumlah Hanover turun 2-3 kali lipat lebih rendah di seluruh rentang kecepatan. Hanover failure turun hingga 28,7% pada kondisi mobilitas tinggi, 60 km per jam. Pingpong Hanover turun 35,2% secara keseluruhan, bahkan bahkan eh, 3 sampai 4 kali lebih rendah dibanding model pembanding. Throughput naik ke 2,5% dan outage probability turun hingga 17,9%, terutama di area tepi sel yang biasanya rawan gangguan sinyal. Jadi ada pola menarik yang bisa ditangkap hasilnya. Jadi menurut saya ini menunjukkan pemahaman penulis yang matang terhadap karakteristik sinyal radio. Pada kecepatan rendah 10 km per jam, TPHP justru lebih tinggi karena perangkat pengguna lebih lama berada di area tepi sel yang rentan gangguan sinyal, sehingga lebih sering terjadi perpindahan bolak-balik. Sebaliknya, pada kecepatan tinggi 60 km per jam, failure justru meningkat karena perangkat lebih cepat menjauh dari base station, sehingga SCNR turun lebih drastis sebelum keputusan Hanover itu sempat dieksekusi dengan tepat. Yang terpenting meskipun ada trade-off semacam ini, performa model tetap konsisten itu baik di seluruh rentang kecepatan uji dari 10 sampai 60 km per jam.
Selanjutnya berdasarkan hasil dan arsitektur yang sudah dijelaskan, sini saya mengidentifikasi 4 keunggulan utama metode HAO berbasis dari DPG ini. Pertama, mampu menangani ruang keadaan dan aksi yang kontinu sesuai dengan sifat sinyal radio dan mobilitas dunia nyata. Kedua, penyesuaian HOM dilakukan secara individual per perangkat dan real time, bukan satu nilai seragam untuk semua sel. Ketiga, metode ini terintegrasi dengan arsitektur self-organizing network, sehingga berpotensi mengurangi kebutuhan penyetelan parameter secara manual oleh operator jaringan. Dan keempat, model ini diuji pada rentang mobilitas yang cukup luas dan hasilnya tetap unggul, tetap itu unggul di seluruh rentang tersebut, bukan hanya optimal pada satu kondisi kecepatan tertentu saja. Selanjutnya ini menyampaikan beberapa ide pengembangan dari sudut pandang pribadi. Dengan itu, eh, jadi yaitu menambahkan berbagai standar. Jadi yang pertama ini ada untuk membandingkan AHO itu tidak hanya dengan metode rule based seperti FCA, AHA, dan EMC, tapi juga pendekatan deep learning lain seperti kombinasi CNN dan LSTM. Supaya klaim keunggulan pendekatan deep reinforcement learning yang teruji terhadap metode yang secara arsitektur sebanding. Bukan hanya dibanding metode yang lebih sederhana. Kedua, bisa menguji model pada mobility trace yang lebih realistis, bukan hanya simulasi random waypoint, misalnya data pergerakan kendaraan selungguhan, supaya hasilnya lebih mempresentasikan kondisi lapangan. Ketiga, mengukur waktu inferensi dan beban komputasi model secara real di perangkat base station, karena keputusan Hanover itu butuh respon real time. Dan keempat, itu penulis sendiri belum mencantumkan beberapa lama waktu training atau konvergensi DDPG ini. Karena ini untuk kita menilai apakah model ini bisa diperbarui secara berkala mengikuti perubahan pola trafik jaringan dari waktu ke waktu. Sebagai kesimpulan, eh, jadi paper ini menunjukkan bahwa pendekatan Deep Reinforcement Learning, khususnya di DPG, mampu menyelesaikan masalah klasik Hanover pada jaringan 5G dengan cara yang lebih adaptif dibanding pendekatan statis atau rule-based yang selama ini umum digunakan. Metode HO berhasil menurunkan Hanover failure, eh, menurunkan pingpong Hanover, dan menaikkan throughput secara konsisten di berbagai kondisi mobilitas. Dari kecepatan rendah sampai tinggi, ini membuktikan bahwa masalah klasik di jaringan wireless dan mobile masih bisa didekati dengan cara baru yang lebih adaptif terhadap kondisi jaringan yang itu dinamis, dan juga pendekatan ini tuh punya potensi besar untuk terus dikembangkan ke yang implementasi lebih nyata. Jadi sekian apa yang dapat saya presentasikan. Bila ada kekeliruan pada kata dan kurangnya kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.